Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Informasi yang akan saya share kali ini tuh berkaitan dengan petunjuk teknis ya, layanan pengembangan profesi dan karir dosen berdasarkan keputusan Kemendikti Saintek nomor 39 tahun 2026, di mana kita ketahui bahwa beberapa bulan kemarin ya, tepatnya di akhir tahun 2025 itu, Kemendikti Saintek mengeluarkan peraturan terkait dengan uh, pengembangan profesi dan karir dosen juga, tapi nomornya itu adalah 52 tahun 2025. Nah, sekarang ini berkaitan dengan petunjuk teknisnya. Entah apa lagi yang akan nanti muncul di peraturan berikutnya, kita ikuti aja ritmenya ya seperti apa. Nah, di video ini saya hanya cuma akan membahas terkait dengan uh, peningkatan karir dosen ya, karena lumayan banyak ya, ada 115 halaman, jadi saya bagi per part biar nanti Bapak Ibu dosen itu tidak mudah untuk memahaminya, dan kalau membacanya cukup banyak gitu ya. Jadi saya langsung kepada bagian-bagian intinya saja, di mana ini berkaitan dengan kenaikan pangkat dosen. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk kenaikan pangkat dosen itu kan membutuhkan artikel ilmiah ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen merasa kesulitan untuk menulis artikel ilmiah, kemudian menulis mungkin dipublikasikan di jurnal Scopus ya, ataupun di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, bahkan menulis buku, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, itu sudah saya buktikan, dan teman-teman yang lain juga sudah berhasil publikasi berdasarkan dari apa yang ada di link dari yang sudah saya sediakan. Nah, jadi di sini saya percepat Bapak Ibu dosen. Kebetulan saya sudah meng-highlight ya, beberapa yang ini sudah pernah saya bahas, tapi ada yang ingin saya bahas lagi dalam masih tetap di Juknis. Mungkin ada beberapa video yang khusus akan saya bawa Juknis ini, informasi yang terkait di dalam Juknis ini. Nah, jadi ini adalah kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi sepertinya kalau kita lihat memang kurang lebih sama ya dengan Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 itu. Khusus untuk pertama dulu, untuk kenaikan jabatan akademik dosen dari ke lektor ya, dari asisten ahli ke lektor, kita belum membahas yang loncat ya, loncat dua tingkat atau tingkat gitu lah ya. Jadi pertama tentu harus memenuhi beban kerja dosen 4 semester. Ini yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman dosen, bahwa apakah harus memang 4 semester BKD-nya? Jawabannya iya, ya, tidak ada ini. Jadi kalau satu pun lowong, Bapak Ibu dosen tidak bisa harus 4 semester berturut-turut ya. Nah, kemudian memiliki angka kerja jabatan akademik, terutama untuk penelitian itu minimal 35%, nanti akan saya contohkan. Kemudian memenuhi indikator kinerja dosen jabatan akademik lektor ya. Artinya Bapak Ibu dosen bisa melihat di Kemendikti Saintek yang indikator dosen itu seperti apa sih. Kemudian memenuhi SKP dengan peringkat kinerja minimal baik ya, khususnya untuk yang ASN. Kalau yang non ASN tidak perlu harus memperhatikan yang SKP ini. Kemudian memiliki syarat khusus berupa 1 publikasi ilmiah, hasil karya seni atau hasil karya seni berkualitas, dan tentu lulus uji kompetensi. Saya sengaja tidak membawakan dokumen lulus uji kompetensi ya, karena setelah saya baca kok sepertinya kok tidak cocok ya. Kalau menurut saya, versi saya ini tidak cocok untuk dosen gitu ya. Entah bagaimana kalau misalnya itu diterapkan gitu. Nah, saya tidak paham dengan kebijakan yang ditetapkan. Jadi saya sudah membaca dokumennya yang dikeluarkan oleh BKN, tapi menurut saya itu tadi tidak cocok sepertinya untuk dosen. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dosen membutuhkan, mungkin saya akan bisa sharing ya di next videonya. Kemudian untuk lektor kepala, naik ke lektor kepala, untuk BKD-nya tetap sama 4 semester. Kemudian yang berbeda itu adalah 40% untuk proporsi penelitiannya. Kemudian yang lainnya itu kurang lebih sama Bapak Ibu dosen ya. Jadi harus memiliki indikator kinerja dosen, SKP ya. Kemudian syarat publikasinya yang nanti akan kita bahas ya. Dimana untuk lektor kepala dan guru besar itu tentunya syarat publikasinya berbeda. Nanti akan saya bahas mungkin di next videonya. Apakah ini sama atau berbeda dengan yang Permendikti Saintek nomor 52 itu.
Kemudian untuk jenjang jabatan ke profesor, jadi kalau yang profesor ini di samping dia harus memenuhi BKD 4 semester itu, tentu yang bersangkutan juga harus memiliki gelar doktor, doktor terapan atau subspesialis, serta memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap ya. Jadi sudah berubah, kalau yang sebelumnya itu 10 tahun pada saat mendapatkan jabatan akademik pertama. Nah, sekarang sudah berubah itu 10 tahun sejak menjadi dosen tetap. Nah, nanti saya akan bahas karena banyak yang bertanya juga bahwa bagaimana kalau yang sebelumnya sudah berkarir di PTS kemudian menjadi PNS dan berkarir di PTN. Nah, apakah yang akan dihitung itu adalah pada saat berkarir di PTN sebagai PNS atau tetap dihitung juga yang waktu non PNS ketika berkarir di PTS ya? Ini tentunya masing-masing kampus berbeda-beda gitu, karena saya sudah bertanya kepada teman-teman saya yang tadinya berkarir di PTS kemudian keterima menjadi PNS dan kemudian berkarir di PTN. Kenapa saya bilang masing-masing kampus berbeda-beda? Karena dengan angkatan yang sama maupun angkatan yang berbeda ternyata case-nya berbeda-beda juga ya. Kemudian pengalaman yang memiliki yang dimaksud 3 yaitu memenuhi kriteria memperhitungkan masa kerja ya CPNS dosen, kemudian memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun pindah unit kerja ya. Ini yang dimaksud Bapak Ibu dosen ya. Nah, jadi yang dimaksud itu yang seperti ini pada poin B itu, jadi yang sebelumnya dia sudah berkarir di PTS kemudian menjadi dosen di PTN misalnya semacam itu, ataupun dia ditugaskan di instansi yang lain ya, misalnya menjadi di kementerian misalnya semacam itu atau DLL Dikti, itu tetap akan diperhitungkan masa kerjanya gitu ya, meskipun ya karena dia tetap sebagai dosen ini ya, dosen tetap. Kemudian masa kerja saat berstatus keaktifan tugas belajar atau izin belajar itu juga tetap dihitung Bapak Ibu dosen, dan memperhitungkan masa kerja dosen tetap di status tugas di instansi yang lain ya. Instansi yang lain dimaksud seperti penugasan di kementerian gitu ya. Dan tidak memperhitungkan saat menjadi calon dosen, dan tidak memperhitungkan saat menjadi dosen tidak tetap, dan tidak memperhitungkan saat berhenti dari jabatan dosen tetap. Nah, bagi dosen tetap yang berasal dari Dopdiknis dihitung sejak memiliki jabatan akademik pertama. Ya, Dopdiknis ini seperti kayak misalnya ada beberapa kasus ya, guru itu bisa menjadi dosen semacam itu. Ya, ada beberapa, atau yang dari dinas. Saya beberapa kali bertemu sama orang itu yang sebelumnya jadi guru kemudian jadi dosen. Ada juga yang jadi pekerjaan sebelumnya di dinas kemudian menjadi dosen, macam-macam gitu. Kemudian bagi dosen tetap yang saya maksud itu adalah seperti ini Bapak Ibu dosen. Yang banyak dipertanyakan itu adalah menghitung masa 10 tahun itu seperti apa. Jadi untuk kasus teman yang sebelumnya berkarir di PTS, katakanlah sudah beberapa tahun, ya katakanlah sudah 10 tahun lah. Kemudian keterima di PTN sebagai CPNS ataupun nanti PNS, maka yang dihitung itu ada beberapa kasus Bapak Ibu dosen. Ini berdasarkan cerita teman-teman ya. Jadi ada beberapa kampus itu menerapkan bahwa dihitungnya yang karir di PTS itu dihitung setengah. Gitu. Jadi dihitungnya cuma setengah saja. Jadi kalau misalnya dia sudah berkarir 10 tahun di PTS, maka kemudian berkarir di PTN, maka yang diakui hanya cuma 5 tahun. Nah, ada juga beberapa kasus itu justru tidak diakui, tidak dihitung oleh kampusnya gitu. Jadi tetap harus kembali nol gitu. Jadi meskipun dia sudah berkarir di PTS 10 tahun, kemudian menjadi CPNS, maka dia tidak dihitung gitu. Dan bahkan jabatan akademiknya itu menurun. Nah, kalau jabatan akademik menurun itu begini Bapak Ibu dosen, tergantung dari ketika melamar menjadi CPNS itu formasi yang ditawarkan itu pada jabatan akademik apa gitu. Kalau sebelumnya Bapak Ibu dosen punya jabatan akademik lektor kepala, kemudian pada saat tes CPNS itu ternyata yang ditawarkan itu adalah formasi lektor, maka otomatis jelas akan turun. Tetapi kalau yang ditawarkan itu adalah formasi lektor kepala, berarti ketika Bapak Ibu dosen keterima menjadi CPNS,
dengan status lektor kepala, maka yang akan menjadi jabatan akademiknya juga adalah lektor kepala, seperti itu. Nah, ini berdasarkan dari case beberapa dosen yang memang cerita ke saya semacam itu. Jadi saya juga bingung ya, kenapa masing-masing kampus itu berbeda kebijakan. Kenapa tidak dibentuk kebijakan itu dari pusat seperti itu. Nah, untuk proporsi penelitiannya profesor itu 45% Bapak Ibu dosen. Jadi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu dosen baca dokumen POPAK 2019, ini bukan sesuatu hal yang baru. Ini mengadopsi dari POPAK 2019 ya. Berbeda dengan yang Kepmendikti nomor 63 itu ya. Kemudian tentu memenuhi indikator jabatan akademik profesor ya, artinya minimal angka kreditnya itu 850 ya. Kemudian memenuhi SKP, sekali lagi SKP ini hanya berlaku untuk dosen ASN ya, PNS Bapak Ibu dosen, baik itu di PTN maupun di LDikti. Memiliki sertifikat pendidik untuk dosen. Nah, saat ini itu kan kita dikatakan sudah banyak ya memiliki sertifikat pendidik ya. Nah, kemudian memiliki minimal syarat khusus berupa 2 publikasi ilmiah, hasil karya atau hasil karya seni ya. Jadi nanti akan saya bahas untuk publikasi yang ke masing-masing jabatan akademik itu seperti apa. Serta memiliki rekam jejak akademik dan non-akademik yang dievaluasi secara holistik ya melalui laman PDDikti, laman Science and Technology Index SINTA, sistem informasi di perguruan tinggi yang bersangkutan dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta lulus uji kompetensi. Nah, khusus untuk nomor 9 ini Bapak Ibu dosen, saat ini bocoran dari asesor PAK nasional untuk pengajuan jabatan akademik ke guru besar itu nanti akan dilihat rekam jejaknya di Google Scholar. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen Google Scholar-nya ya, keahliannya itu bidang ilmunya itu harus sesuai dengan apa yang selama ini Bapak Ibu tekuni ya publikasinya. Yang bagian atas itu Bapak Ibu dosen, itu Bapak Ibu dosen harus jeli untuk menyeting itunya. Ya, kalau Bapak Ibu dosen bingung, nanti silakan berkomentar, saya akan tunjukkan caranya seperti apa. Kemudian untuk persyaratan minimum pangkat waktu untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi untuk dosen PNS kenaikan ke jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi wajib melakukan jika sudah memiliki pangkat atau golongan tertinggi pada jabatan akademik ini ya, dengan ketentuan misalnya kenaikan asisten ahli ke lektor. Itu dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan penata muda tingkat 1, 3B, dan paling singkat 2 tahun jabatan akademik dosen asisten ahli. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dosen, kenaikan jabatan akademik itu kalau kita tekuni itu setiap 2 tahun kita bisa melakukan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi tentu kalau kita harus merancang strategi ya, kalau setiap 2 tahun itu kita harus menghasilkan beberapa kali publikasi seperti itu. Katakanlah Bapak Ibu dosen punya target dalam 1 tahun punya publikasi lebih dari 10 misalnya, atau mungkin 15 atau 20. Nah, itu sudah bisa dihitung proporsinya itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya dalam 2 tahun tidak tercapai ya nggak apa-apa kalau molor 1 tahun gitu ya. Tetapi normalnya ya 4 semester BKD itu gitu. Kemudian kenaikan lektor ke lektor kepala juga dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan penata tingkat 1, 3D ya, dan paling singkat 2 tahun dalam jabatan akademik lektor. Kemudian kenaikan lektor kepala ke profesor dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan pembina 4A dan telah memiliki masa kerja 10 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap. Nah, bagi dosen yang berstatus sedang tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik. Artinya ini dia tidak melepaskan kegiatan tridharmanya Bapak Ibu dosen ya, berbeda dengan tugas belajar yang memang kegiatan tridharmanya dilepas total. Kalau dilepas total tridharmanya, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, untuk dosen tetap PTNBH dan dosen tetap PTS PTS keagamaan ya, kenaikan jenjang jabatan akademik 1 tingkat lebih tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ke asisten ahli ke lektor itu dapat dilakukan bagi dosen tetap PTNBH dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan paling singkat 2 tahun. Sama ya Bapak Ibu dosen ya. Kemudian kenaikan lektor ke lektor kepala juga sama 2 tahun.
Dan kenaikan lektor kepala ke profesor juga sama ya, tetap harus memiliki 10 tahun sejak diangkat menjadi dosen tetap. Nah, ini proporsi penelitian untuk yang PNS Bapak Ibu dosen ya. Jadi bagi dosen PNS yang sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 itu telah memperoleh angka kredit integrasi ya. Sebenarnya di bagian awal ini itu ada contoh perhitungan angka kredit integrasi ya. Nanti akan saya kapan-kapan saya tunjukkan lah. Bagi dosen PNS mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2025 itu memperoleh angka kredit prestasi. Jadi sekarang itu sudah berbeda antara angka kredit SKP ya, antara angka kredit integrasi dan prestasi dan kumulatif Bapak Ibu dosen. Nah, bagi dosen tetap PTNBH dan tetap PTS atau PTS keagamaan sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 itu memperoleh angka kredit penyetaraan. Nah, dosen tetap PTNBH dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan mulai 1 Januari 2023 memperoleh angka kredit prestasi. Kemudian proporsi angka kredit penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen itu dapat dihitung dari proporsi angka kredit penelitian berdasarkan portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir sesuai dengan nama di sistem. Dan proporsi angka kredit penelitian bagi dosen PNS, dosen tetap PTNBH, dan dosen tetap PTS atau PTS keagamaan terhitung sejak 1 Januari 2023 diperoleh dari angka kredit prestasi dengan mempertimbangkan angka kredit maksimal pada setiap jenjang. Nah, ini pemenuhannya angka kredit proporsi penelitian berdasarkan perolehan angka kredit jabatan akademik. Jadi untuk lektor kan harus tetap mencakup 35% Bapak Ibu dosen ya. Kemudian dengan angka kredit dasarnya itu adalah 200 dan 300 gitu. Nah, untuk yang lektor kepala itu dengan angka kredit proporsi penelitiannya itu adalah 40%, dengan angka kredit dasarnya itu adalah 400, 550, dan 700 gitu. Jadi Bapak Ibu dosen tidak harus berpatokan pada harus nilainya sama. Kalaupun Bapak Ibu dosen mendapatkan kelebihan angka kredit, itu akan membantu Bapak Ibu dosen memudahkan kenaikan jabatan akademik berikutnya. Contoh misalnya Bapak Ibu saat ini itu punya angka kredit katakanlah 750 ya, sehingga itu akan lebih mudah ke guru besarnya. Hanya tinggal butuh 100 gitu. Ya, tetapi jangan dipres Bapak Ibu dosen ya. Nanti dikurangi oleh asesor PAK itu jauh lebih banyak gitu. Jadi untuk kelebihan angka kredit itu wajar gitu. Sedangkan untuk yang guru besar itu proporsi penelitiannya 45% dengan angka kredit dasarnya itu adalah 850 dan 1050 gitu ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu dosen sudah bisa mencapai 1050 gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan angka kredit proporsi angka kredit penelitian untuk dosen dengan jabatan akademik lektor kepala angka kredit 400 untuk memenuhi kebutuhan kenaikan jabatan akademik profesor, yaitu memiliki 45% yang angka kredit penelitian yang diperoleh setelah TMT jabatan akademik lektor kepala. Jadi dia harus memiliki satu publikasi jurnal internasional bereputasi dengan nilai SGR-nya 0,25 ya. Kemudian ini harus Q1, kemudian dan Q2 ya, yang digunakan sebagai syarat khususnya gitu. Kemudian satu publikasi jurnal internasional bereputasi dengan nilai SGR di atas 0,2 dan Q3 yang digunakan sebagai syarat khusus gitu. Juga satu publikasi artikel jurnal internasional bereputasi ya, 2 publikasi dan nilai SGR-nya di atas 0,1 dan Q2-nya sebagai penulis pertama dengan jumlah penulis 3 orang gitu. Nah, saya tidak memahami kenapa harus sebagai penulis dengan jumlah penulis 3 orang ini. Nah, emang masalah ya kalau misalnya kita punya penulis beberapa orang gitu. Nah, ini yang perlu saya highlight ya. Kemudian publikasi 2 artikel di proceeding internasional terindeks ya di Web of Science sebagai penulis pertama sekaligus sebagai presenter atau pemakalah. Ini bisa juga dipakai Bapak Ibu dosen ya. Publikasi buku referensi ya, kalau ke profesor itu dan jadi
Dan yang dimaksud itu selain jurnal, dia juga harus mempublikasikan buku gitu. Kemudian publikasi di 3 artikel jurnal internasional bereputasi di atas ini ya. 0,1 SJR-nya dan Q2 sebagai penulis anggota dengan jumlah penulis 3 orang, salah satu penulis yang lain, kemudian penulis pertama sekaligus korespondens ya. Kalau ini saya paham ini. Cuma yang saya mempertanyakan itu adalah kenapa jumlah penulisnya itu 3 orang gitu ya. Sebagai penulis anggota dengan jumlah penulis 3 orang gitu. Apakah kita mempublikasikan artikel itu dibatasi jumlah penulisnya gitu? Atau maksudnya seperti apa? Mohon Bapak Ibu dosen bisa berkomentar ya. Kalau satu publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi dengan nilai SJR di atas 0,1 dengan Q3 sebagai penulis anggota dengan jumlah penulis 5 orang, ini salah satu penulis yang lain, kemudian penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondens. Kemudian 2 artikel yang terakreditasi di Sinta 1 ya, kemudian 4 artikel nasional terakreditasi Sinta 3 dan 1 sertifikat paten juga sebagai investor utama. Kemudian menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua gitu. Ini sebenarnya syarat khusus tambahan ya. Nah, ini berdasarkan contoh pencapaian dosen dengan angka kredit tersebut, maka dihitung sebagai berikut Bapak Ibu dosen. Kalau yang poin 1 itu 35,7 angka kredit dikalikan 60 karena dia sebagai penulis pertama ya, sekaligus sebagai penulis koresponden, itu akan mendapatkan 22 ya. 5. Kemudian kalau 35 angka kredit dikalikan 40 karena dia sebagai penulis pertama tidak bertindak sebagai penulis korespondens, maka dia akan mendapatkan 14 angka kredit. Nah, begitupun kalau dia mempunyai 2 publikasi ya, dengan angka kreditnya itu, angka kredit kumulatifnya itu adalah 37,5, dia hanya bertindak sebagai penulis pertama saja, maka dia akan mendapatkan angka kredit 30 gitu. Seterusnya begini Bapak Ibu dosen ya. Untuk 2 artikel ya, kemudian dia mendapatkan 2 angka kredit dan ini sebagai penulis pertama ya, dan juga penulis koresponden, maka dia akan mendapatkan ini. Nah, ini tinggal disesuaikan yang poin 4 itu apakah Q3 atau Q2 ya Bapak Ibu dosen ya. Dia ada berjumlah 3 orang ya penulis ada di. Nah, Bapak Ibu dosen bisa menyesuaikan kalau Q2 itu nilainya berapa ya. Jadi tidak bisa sekarang itu semua jurnal internasional dinilainya kumulatifnya 40, tidak bisa seperti itu. Jadi sudah disesuaikan Bapak Ibu. Mungkin saya bisa tunjukkan ya sebentar ya. Ini yang saya maksud itu, di bagian atas Bapak Ibu. Yang saya maksud itu, nah ini Bapak Ibu dosen. Jadi ini yang disesuaikan ya. Q1 itu 40, Q2 38, Q3 35, Q4 33. Nah, ini yang disesuaikan dengan perhitungan tadi itu. Jadi tidak bisa asal-asalan, yang penting Scopus lah dinilainya 40, tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ya yang 40 angka kredit, kemudian yang kalau 3 ya artikel, kemudian 3 penulis dibagi 3 dia akan mendapatkan 15 gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu dosen. Nah, ini untuk perolehan ke guru besar ya. Bapak Ibu dosen bisa mencontoh hasil perhitungan ini disesuaikan dengan poin 1 sampai poin 11 ini ya, yang menulis laporan penelitian sebagai ketua ya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.